Ya Bapa, tulusnya kasih-Mu. Dalam Yesus Kau selamatkan hidupku. Oleh kasih karunia-Mu, kini hidupku menjadi baru. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Kini ku mau hidup bagi-Mu, melakukan kehendak-Mu Allahku, hidup sama seperti Yesus, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Saudaraku, bersyukurlah senantiasa kepada Tuhan, sebab Dia baik. Firman Tuhan katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Haleluya. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus yang selalu mengasihiku, yang selalu mengasihiku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita berada di tempat yang berbeda-beda. Kita berada di tempat yang terpisah, tetapi percayalah ketika kita menyatukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan, menanti-nantikan Tuhan,
disitulah kita akan menerima lawatan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, yang Maha Agung, yang Maha Mulia. Kami semua anak-anak-Mu ya Bapa ada di hadapan-Mu. Kami mau duduk diam di dalam hadirat Tuhan. Dan kami mau menanti-nantikan Bapa berbicara bagi kami. Sekalipun kami ada di tempat yang terpisah, tetapi kami selalu percaya Engkau Allah yang Maha Hadir. Oleh sebab itu ketika kami menyediakan waktu untuk saat teduh, duduk diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan, kami percaya Bapa akan melawan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kuduskan setiap kami, layakkanlah kami di hadapan-Mu ya Allah. Maafkan kami, ampunilah setiap ketidaktepatan hidup kami. Apapun yang kami lakukan salah di hadapan Bapa, ampunilah kami ya Bapa. Dan saat ini kiranya Bapa berkenan berbicara bagi kami. Roh Kudus Tuhan mengurapi kami, memberikan kepada kami hikmat pengertian untuk mengerti akan kebenaran firman yang kami dengar. Lalu ketika kami mengerti, kami mau berjuang di sisa umur hidup kami. Kami mau terus tinggal di dalam firman-Mu dan firman-Mu tinggal di dalam kami. Urapi hamba-Mu, sebab hamba-Mu tidak dapat berbuat apa-apa ya Bapa. Dalam segala keterbatasan, kelemahan, kekurangan, bahkan kebodohan hamba, Roh Kudus Tuhan akan menaruh setiap perkataan dalam mulut hamba untuk disampaikan, supaya kebenaran yang hamba sampaikan adalah kebenaran yang benar-benar berasal dari hati Bapa, dari pikiran dan perasaan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sampai saat ini kita harus akui bahwa tidak banyak di antara kita atau tidak banyak orang percaya, orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau sungguh-sungguh berkomitmen untuk tetap tinggal di dalam kekudusan hidup, untuk tetap tinggal di dalam kesucian hidup, untuk tetap tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Padahal kita harus menyadari bahwa kita terpanggil di hadapan Allah untuk hidup benar, untuk hidup berkenan, untuk hidup kudus, untuk hidup tidak bercacat, tidak bercela, saudaraku. Berjuang untuk tetap tinggal di dalam kesucian kekudusan Allah, tinggal di dalam kebenaran Allah, adalah merupakan perjuangan di dalam pertandingan iman yang diwajibkan bagi kita semua, bahwa kita harus mengambil bagian di dalam pertandingan iman ini supaya pada akhirnya kita bisa keluar sebagai pemenang. Artinya saudaraku, setelah kita menyelesaikan pertandingan iman semasa kita masih hidup di dunia ini, lalu ketika kita berada di balik kematian, kita bisa keluar sebagai pemenang. Karena kita tetap menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup. Lalu nanti di balik kematian itulah kita akan merebut hidup yang kekal. Ya, kita akan merebut mahkota kehidupan itu, saudaraku. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan 1 Timotius pasal yang ke-6, lalu kita membaca mulai ayat 12 dan seterusnya. 1 Timotius pasal yang ke-6 mulai ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ayat 13. Di hadapan Allah yang memberikan hidup kepada segala sesuatu dan di hadapan Kristus Yesus
yang telah mengikrarkan ikrar yang benar itu juga di muka Pontius Pilatus. Kuserukan kepadamu, ayat 14, turutilah perintah ini dengan tidak bercacat dan tidak bercela, hingga pada saat Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi saat ini kita harus benar-benar menyadari bahwa perjuangan kita sebagai orang percaya untuk merebut hidup yang kekal itu akan terus berlangsung. Berlangsung selama kita masih hidup di dunia ini, atau berlangsung sampai pada waktunya Kristus datang menyatakan dirinya, saudaraku. Jadi kita tidak boleh berhenti untuk berjuang. Tidak boleh berhenti untuk berjuang hidup kudus, hidup benar, hidup tidak bercacat, tidak bercela. Kita harus terus berjuang sampai di ujung nafas hidup kita yang terakhir, baru disitulah pertandingan iman kita berakhir. Saudaraku, jadi selama kita masih hidup di dunia ini, kita masih harus terus berjuang. Perjuangan kita belum berakhir. Perjuangan untuk hidup dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran Allah adalah merupakan perjuangan untuk tetap mengerjakan keselamatan yang sudah kita terima di dalam Kristus Yesus. Itu dikerjakan dengan takut dan gentar, saudaraku. Dan itu harus berlangsung sampai pada detik terakhir nafas kehidupan kita di dunia ini. Jadi saudaraku, ternyata hidup sebagai orang Kristen, hidup sebagai orang percaya, atau hidup sebagai anak-anak Tuhan itu, kita harus membayar harga yang mahal. Sebab kalau orang yang berjuang untuk hidup terus di dalam kesucian, di dalam kekudusan, di dalam kebenaran, berarti segenap hidupnya harus diarahkan kepada tujuan hidup yang satu ini. Supaya fokus hidup kita tidak terbagi kepada dunia ini lagi, tetapi fokus hidup kita bagaimana kita terus menjaga hari-hari hidup kita, kehidupan kita tetap berada dalam keadaan berkenan di hadapan Allah. Ini yang terutama, ini yang terpenting, lebih penting daripada persoalan hidup manapun, saudaraku. Karena kita harus memperkarakan kekudusan hidup kita ini dengan serius di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita tahu bahwa masa hidup kita di dunia ini adalah merupakan sebuah pertandingan iman, berarti kita harus mengambil keputusan untuk mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk satu hal ini. Jangan lagi arahkan fokus hidup kita kepada dunia ini dengan segala kesibukannya, dengan segala kesenangannya, dengan segala daya tariknya. Semuanya itu merupakan tipu daya kuasa kegelapan yang berusaha untuk menipu kita, supaya kita tidak mengarahkan fokus hidup kita untuk merebut hidup yang kekal. Padahal kita mengerti dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, kita tahu masuk di dalam pertandingan iman yang benar itu untuk merebut hidup yang kekal, saudaraku. Dan firman Tuhan katakan untuk itulah kita dipanggil. Ya, untuk itulah kita dipanggil, saudaraku. Dan bukan untuk yang lain. Sekali lagi, di dalam Kristus kita dipanggil hanya untuk masuk di dalam pertandingan iman, supaya di akhir daripada pertandingan iman itu kita bisa merebut hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu sudah diberikan kepada kita, dan itu diberikan oleh Allah Bapa di sorga dengan cuma-cuma. Tetapi persoalannya, setelah kita menerima hidup yang kekal itu di dalam Kristus Yesus, kita harus berjuang untuk menjaganya. Inilah yang disebut sebagai pertandingan iman itu. Inilah yang disebut sebagai tetap mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu mari kita periksa keadaan hidup kita saat ini.
Apakah kita sudah sungguh-sungguh berjuang untuk terus menjaga kesucian hidup, kekudusan hidup, kebenaran hidup kita di hadapan Tuhan? Ini harus kita perkarakan. Sebab kalau mau jujur, sampai detik ini kita masih juga mengerahkan fokus kita, pandangan kita tertuju kepada tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia yang setiap hari, yang setiap saat itu ditawarkan kepada kita supaya kita bisa menikmati itu, saudaraku. Tetapi saya mau katakan, kalau kita mengerahkan pandangan kita tertuju kepada tawaran-tawaran dunia ini, maka fokus hidup kita akan berubah. Kita tidak akan bisa menjaga kesucian dan kekudusan hidup kita, saudaraku. Sekali lagi, kalau kita masih mengerahkan pandangan kita tertuju kepada tawaran-tawaran dunia ini, maka fokus hidup kita akan berubah. Saudara, perhatikan ini. Kalau kita melihat sesuatu yang dunia tawarkan, ya, lalu kita mengingini itu, berarti kita harus berjuang supaya kita bisa mencapai itu. Saudaraku, perhatikan baik. Untuk bisa menikmati berbagai kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia, berarti harus ada barter. Karena kesenangan hidup itu tidak bisa kita dapatkan secara gratis, tidak mungkin. Harus ada barternya, ya. Kita harus membayar kesenangan hidup yang kita inginkan itu dengan uang. Akibat dari keinginan kita untuk menikmati kesenangan hidup yang ditawarkan oleh dunia itu, maka kita akan berjuang untuk mendapatkan uang. Pada akhirnya kita akan menjadi orang yang cinta uang. Padahal firman Tuhan katakan apa? Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi karena kita mengarahkan fokus hidup kita hanya untuk mencari uang, ya, karena kita cinta uang, karena kita ingin barter, atau karena kita ingin membeli berbagai bentuk kesenangan hidup yang dunia tawarkan itu, maka kita arahkan pikiran kita hanya tertuju kepada uang, uang, dan uang. Semuanya itu akan kita perjuangkan sekuat tenaga demi kita bisa membeli tawaran-tawaran kesenangan hidup yang dunia tawarkan kepada kita. Padahal firman Tuhan katakan di dalam 1 Timotius 6 yang kita baca tadi, lalu kita naik ke atas, kita melihat ayatnya yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman yang menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, perhatikan itu. Maka kalau kita membaca ayat selanjutnya, ayat 11, dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah. Kita harus sadar kita ini adalah manusia Allah. Kita ini adalah makhluk yang kekal, yang nantinya ketika berada di balik kematian, kita akan masuk kepada kehidupan yang sesungguhnya, yaitu kehidupan yang kekal, saudaraku. Persoalannya adalah untuk masuk kepada kehidupan yang kekal ini, kehidupan kita harus ditemukan benar-benar berkenan di hadapan Allah Bapa di sorga. Mari kita baca sekali lagi kebenaran firman Tuhan ini. 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat 11. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Lalu seterusnya barulah di dalam ayat yang ke-12 dikatakan, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi saudaraku, dari kebenaran firman Tuhan ini, kita bisa mengerti bahwa ketika kita mau masuk di dalam pertandingan iman ini, kita harus menentukan pilihan. Pilihan di sini adalah kita tidak boleh lagi mengerahkan fokus hidup kita tertuju kepada tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia yang ditawarkan kepada kita setiap hari.
Kenapa kita tidak boleh mengarahkan fokus hidup kita kepada semua tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia ini? Karena kalau kita mengarahkan fokus hidup kita kepada tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia, maka kita akan menjadi orang yang cinta uang. Kita akan mengejar uang. Dan kita tidak pernah lagi memikirkan bahwa yang terutama di dalam kehidupan kita, yang harus kita kejar itu, seperti yang firman Tuhan katakan adalah, kita harus mengejar keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Dengan kata lain, kita tidak lagi berjuang untuk menjaga kesucian hidup. Kita tidak lagi berjuang untuk menjaga kekudusan hidup. Kita tidak lagi berjuang untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan, saudaraku. Padahal kita tahu, untuk bisa diterima di dalam kehidupan yang kekal, sebagaimana Allah Bapa di sorga itu kudus, maka hidup kita pun harus ditemukan kudus di hadapan Bapa. Kalau kita melihat nasihat firman Tuhan di dalam 1 Petrus 1, lalu kita membaca ayat yang ke-14 dan seterusnya, ayat 14 dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Lalu ayat 15, perhatikan baik, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Lalu ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Perhatikan itu, saudaraku. Jadi kalau kita tidak hidup di dalam ketaatan, kita tidak hidup di dalam kesalehan, kita tidak akan mungkin bisa hidup di dalam kekudusan hidup, saudaraku. Artinya kalau fokus hidup kita masih tertuju, masih kita arahkan kepada tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia, kita tidak akan bisa berjuang untuk benar-benar hidup kudus di hadapan Allah. Padahal firman Tuhan katakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Waktu kebodohan itu waktu yang mana? Waktu kebodohan itu adalah ketika kita mulai mengarahkan fokus kita kepada tawaran-tawaran kesenangan hidup dunia, lalu kita menuruti hawa nafsu diri kita untuk menikmati itu. Itulah waktu kebodohan itu, saudaraku. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan di ayat selanjutnya, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi panggilan kita sebagai orang Kristen, panggilan kita sebagai orang percaya, atau panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan hanya untuk satu hal ini, untuk menjaga kesucian, kekudusan hidup. Itulah kenapa kita harus memiliki komitmen untuk hidup kudus. Kalau kita tidak memiliki komitmen, kita tidak akan mungkin bisa hidup dalam kekudusan. Karena setiap hari dunia akan menggoda kita. Dunia akan berusaha menarik kita. Dunia akan terus memberikan kepada kita tawaran-tawaran kesenangan hidup yang bisa kita nikmati, saudaraku. Disinilah kita harus memilih. Kalau kita tahu yang memanggil kita itu adalah Allah yang kudus, Dia memanggil kita supaya kita berusaha untuk tetap hidup kudus di hadapannya. Sampai pada saat kita berada di balik kematian, kita ditemukan kudus di hadapannya. Maka kita akan diperkenankan masuk di dalam kehidupan yang kekal. Itulah kenapa firman Tuhan katakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus, saudaraku. Jadi kalau kita tidak mau berjuang untuk satu perkara ini, menjaga kekudusan hidup, menjaga kesucian hidup, menjaga kebenaran hidup, maka maaf, setelah berada di balik kematian kita tidak akan mungkin bisa diterima di dalam kerajaan Allah Bapa di sorga. Karena Bapa yang memanggil kita untuk masuk kepada kehidupan yang kekal itu adalah Bapa yang kudus, Allah yang kekal. Oleh sebab itu sebagai anak-anak Bapa di sorga, kita juga harus berjuang untuk tetap ada dalam kekudusan hidup.
Perhatikan ayat 17. 1 Petrus 1 ayat 17. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Jadi kita tidak punya pilihan, saudaraku. Kalau kita tahu di akhir dari kehidupan ini, di balik kematian nanti, kita harus menghadap pengadilan Kristus. Kita harus menghadap pengadilan Allah Bapa di sorga, di mana Bapa di sorga akan menghakimi dengan tidak memandang muka. Artinya sekalipun kita mengaku orang Kristen, sekalipun kita mengaku orang percaya, sekalipun kita mengaku anak-anak Tuhan, ketika di hadapan pengadilan itu, hidup kita tidak ditemukan sama seperti Kristus, tidak ada dalam kesucian, kekudusan, dan kebenaran. Berarti Bapa tidak akan mungkin menerima kita sebagai anak-anaknya di dalam kerajaannya. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menyadarkan kita semua, supaya saat ini saudaraku, kita semua mau benar-benar mengambil keputusan, membuat komitmen yang baru, yaitu komitmen untuk hidup di dalam kekudusan hidup, untuk hidup benar, hidup dalam kesucian hidup, supaya pada akhirnya di hadapan pengadilan Allah nanti, Bapa menemukan kita berkenan di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saudaraku, mari kita arahkan hati kita kepada Allah Bapa di sorga, dan terimalah berkat-Nya. Kita mau mengangkat tangan di hadapan Bapa, dan kiranya Bapa menurunkan tangannya dan memberkati kita semua. Segala berkat kasih karunia daripada Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih yang berlimpah-limpah dari Gembala Agung Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan yang manis dengan Roh Allah yang kudus, kiranya turun atas kehidupan kita semua, menyertai langkah hidup kita semua, dan memberkati kehidupan kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin.